Film ini berkisah tentang penebang kayu, panggil saja Mas Rio dan temannya bernama Dio. Sore itu, Rio pulang dari hutan menanyakan keadaan ayahnya, istrinya mengatakan Pak Mertua makin memburuk meminta Rio mendatangkan dokter. Rio menolak karena tidak punya cukup uang, pengobatan terakhir aja masih berhutang. Rio berpikir untuk pinjam uang pada temannya. Di rumah Dio, Rio menceritakan kegundahannya. Dio bilang, tidak punya uang lebih, tapi ada babi kecil yang bisa Rio jual. Setelah peroleh uang, Rio mengunjungi dokter. Tanpa sengaja Rio mendengar percakapan dokter dengan laki-laki, yang mana laki-laki itu bertujuan mengajak dokter untuk mendiskusikan pada warga bahwa akan ada pembangunan jalan agar desa berkembang, tapi anehnya, si dokter mengatakan sia-sia karena warga sini tidak punya pikiran untuk maju, mereka akan mati tanpa pencapaian berarti seperti kotoran menjijikkan. Laki-laki tadi membantah, dia yakin bahwa setiap daerah akan menjadi kota yang besar, dan laki-laki tersebut menanyakan alasannya tetap berada di desa kuno ini. Dokter menjawab, ia menyesalinya, tapi tidak bisa pergi. Mendengar penjelasan si dokter, laki-laki tadi merasa dokter ini telah sinting. Rio menceritakan hal itu pada Dio, tapi Dio merasa tampaknya dokter menyukai warga di sini. Rio meyakinkan itu hanya kelihatan baik di luar. Kalau begitu, terserah dokter itu berpikir, asalkan dia bisa mengobati ayahmu, ucap Rio menenangkan. Akibat mendengar perkataan dokter tempo hari, Rio banyak berpikir ia akan pergi dari desa kecil ini, tidak ingin mati seperti hewan tidak ada yang peduli. Sampai-sampai Rio berdebat dengan penjual minuman, si penjual mengatakan percuma pergi dari desa ini, di kota akan membuat hidup lebih miskin. Sambil menangis Rio mengutarakan isi hatinya, tidak ingin jadi penebang kayu selamanya. Si penjual menasehati, jangan dipikirkan, menyuruh Rio pulang karena ayah Rio sakit keras. Beberapa hari kemudian, ayah Rio meninggal. Saat istirahat, Rio tengah makan siang di hutan, tiba-tiba dikejutkan dengan pesawat yang mendarat keras di atas puncak bukit. Rio awalnya ingin segera cepat-cepat pulang, malah berniat ingin melihat pesawat itu, menarik keledai mendaki. Tibalah Rio di bukit, menemukan pesawat udah pecah dan isi pesawat berserakan di luar. Penumpang pesawat telah tewas semuanya. Rio memeriksa tas dan koper, menemukan gelang emas. Ketika pulang, Rio menanyakan pada istrinya, apakah mendengar sesuatu yang heboh. Emangnya kenapa sela istrinya? Apakah mendengar pesawat yang terbang dekat, karena pesawat itu menabrak bukit? Tidak mendengar apa-apa jawab istrinya dan menyuruh suaminya lapor polisi. Rio tidak ingin polisi tahu, karena ada banyak benda berharga di sana, bisa untuk dijual. Istrinya mengatakan itu adalah pencurian. Tidak mengapa kata Rio, mencuri dari orang yang telah mati. Rio melihatkan gelang emas lalu istrinya terdiam. Pagi sekali, Rio akan pergi ke bukit, istrinya mengatakan untuk mengajak Dio. Rio pun enggan karena Dio akan bermulut ember. Jika Rio ingin ikut, tentu bagian Rio sedikit saja. Rita pun mengatakan, Dio tidak mungkin seperti itu dan ingat betapa baiknya Dio soal babi kecil itu. Rio pun memikirkan kebaikan temannya itu. Setibanya di rumah Dio, Vina istri Dio tidak yakin dengan hal itu, lebih baik menanyakan pada pendeta. Rio mengatakan, pendeta terlalu jujur untuk kecurangan. Rio meyakinkan, banyak benda mahal di sana, dapat banyak uang. Dengan perasaan ragu, Dio tergiur untuk ke sana. Di tengah perjalanan, Dio menanyakan lagi tekad Rio untuk menjarah harta itu. Rio berkata, kapan lagi dia akan seberuntung ini, tidak akan disia-siakan karena Rio udah muak dengan kemiskinannya. Akhirnya sampailah mereka di pesawat itu. Dio terkejut, mayat berserakan. Jangan dipikirkan, cepat kumpulkan benda berharga kata Dio. Kemudian mereka bergegas mengambil barang apapun termasuk perhiasan pada mayat. Waktu berselang, ternyata di sebalik pecahan badan pesawat ada dua pria mengintip Rio dan Dio. Rio dan Dio ketangkap basah lagi memungut menjadi malu, mereka menjadi canggung untuk mengobrol. Banyak orang mati di sini, kata pria asing itu. Ya, begitulah ucap Rio. Orang asing menanyakan apakah mereka boleh mengambil barang-barang di sini. Tentu saja jawab Rio, ambil saja. Kedua asing itu meyakinkan tidak ada orang lain selain mereka berdua. Akhirnya empat orang ini sepakat tidak bermulut ember. Puas mengumpulkan harta itu, mereka mengobrol. Orang asing datang dari kampung sebelah cukup jauh jaraknya. Mengikat semua barang-barang pada keledai, amigo si orang asing ingin cepat pergi karena hari akan semakin gelap. Rio menawarkan untuk tetap bersama dan bermalam menjelang fajar. Amigo yang sulit menolak, setuju atas ajakan Rio.
Membuat api unggun, mereka saling mencurigai dan mengatakan esok pagi mereka tidak akan saling mengenal dan pergi pada tujuan masing-masing. Kedua pihak setuju. Chio mengatakan, sangat dingin hingga ia susah tidur, sedangkan Amigo mengatakan matanya tidak mengantuk. Kalau Rio dan Dio telah mengantuk, silahkan tidur duluan kata Chio. Rio pun mengiyakan, lalu bersiap untuk tidur. Lalu Dio berbisik, menanyakan Dio apakah benar ingin tidur. Dio menjawab bahwa ia akan pura-pura tidur. Saat fajar terlihat, ternyata Rio menghabisi kedua orang asing itu, membawa semua barang milik Amigo dan Chio. Rio menyembunyikan jarahan di dalam goa. Di rumah, Rita dan Vina tengah asyik mengobrol soal pesawat. Tak lama, Rio dan Dio datang. Vina berkeluh kenapa mereka begitu lama. Rita bertanya, kemana barang-barang itu dibawa. Suaminya lantas berkata bahwa hal itu sudah dibicarakan kemarin. Istrinya menjadi cemberut lalu berubah senang ketika Rio mengeluarkan uang dari saku celananya, masing-masing mendapatkan nilai yang sama. Begitu senangnya dua wanita itu, peroleh duit banyak. Besoknya, dua pasutri ini membeli apa yang mereka inginkan dengan hati yang bahagia. Setelahnya, istrinya Rio merengek ingin ke goa untuk melihat barang itu, tapi Rio melarang karena perjalanan ke sana cukup jauh dan Rita tengah hamil pula. Rita keke ingin ke sana, mengatakan ia akan berjalan hati-hati. Keinginan wanita-wanita ini terwujud, mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan dan langsung memakainya. Sementara itu, lokasi pesawat jatuh telah diketahui, seisi kampung heboh, polisi mulai mengevakuasi dan seorang warga melaporkan ada dua mayat tak jauh dari pesawat jatuh. Menurutnya, dua mayat itu bukan penumpang tapi warga yang bekerja di Arang, dan juga korban pembunuhan. Kemudian polisi yang berpangkat mayor meminta si kapten membawa 4 petugas untuk mengecek mayat tersebut. Kapten menjelaskan kepada atasannya, dari barang bukti yang ditemukan, dua mayat ini telah lebih dulu mendapati pesawat dan yang membunuh mereka pun telah tiba lebih awal. Di jalan menurun, petugas berpapasan dengan Rio dan Dio. Si mayor menanyakan apakah Rio dan Dio tahu soal pesawat jatuh. Dengan wajah polos Dio mengatakan pesawat apa, tentu aja polisi beranggapan dua orang ini tidak tahu apa-apa. Kasus penemuan dua mayat membuat kepolisian penasaran. Dua mayat bukanlah dari warga kampung sini, tidak ada kehilangan orang. Mereka mengira terjadi perebutan harta milik para korban pesawat jatuh. Mayor menyuruh bawahannya untuk menyelidiki kasus ini, mencari tahu siapa yang mendadak menjadi kaya. Cek toko menanyakan siapa yang menjual barang-barang mahal. Rio dan Dio pergi ke toko, menjual barang itu. Pemilik toko membeli barang tersebut dengan harga murah karena tidak ada surat kepemilikan. Rio sangat kesal, menjual barang mahal tidak semudah yang dia pikirkan. Rio sampai rumah, disambut oleh kecemasan yang diutarakan istrinya. Polisi telah datang ke rumah-rumah menanyai soal penemuan dua mayat itu. Rio dan Rita menemui Dio tengah malam. Pasutri ini juga galau. Rio mengajak Dio dan Vina untuk segera pergi subuh besok, supaya mereka tidak ditemukan. Dio dan Vina menyetujui. Mengambil barang curian itu di goa dan mereka mulai melakukan perjalanan. Keluar dari hutan, tibalah mereka di padang gurun bebatuan, rebahan sebentar dari kepenatan. Tak lama, Rio marah-marah karena galon merah berisi air telah terjatuh tanpa Dio sadari. Rio yang marah ingin melanjutkan perjalanan tapi Rita yang lapar ingin makan. Rio mengatakan bahwa dia juga begitu lapar namun mereka harus cepat bergerak, jika tidak polisi akan menemukannya. Dio menyela, jalan ini terlalu jauh, sebaiknya mengambil jalan lain saja. Rio berteriak, perjalanan ini dia yang memutuskan harus ke arah mana. Dio mengatakan jangan keras kepala, semua berhak bersuara, namun Dio menjawab pula, kalau Dio tak suka cara Rio, silahkan pergi dan bawa barang-barangmu. Seketika Rita berteriak, perkataan Rio benar-benar tidak enak untuk didengar. Rita meminta Dio tidak baper akan perkataan suaminya karena pikiran Rio sedang labil efek dari perkataan si dokter. Di kantor polisi, telah mengecek toko-toko di San Blas, menemukan ciri-cirinya, salah satunya bernama Porfirio dan teman dekatnya. Salah satu petugas mengenali Rio dan Dio sebagai penebang kayu dan lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pesawat jatuh. Mayor pun perintahkan untuk membawa Rio dan temannya ke kantor. Di tengah kehausan di antara terik matahari, rombongan yang kabur ini menemukan telaga kecil. Mereka berlari senang, cepat meminum air jernih itu. Rio mengisi galonnya karena air penting mengatasi kelaparan. Rita mengatakan begitu pentingkah uang itu. Tidak Rita, jawabnya, dirinya akan tetap pergi meski tanpa barang-barang itu. Perkataan dokter yang liar, ternyata benar-benar merubah pemikiran Rio. Pagi itu, Rio terjaga dari tidur dan membangunkan Dio untuk segera melanjutkan perjalanan.
Rio berjalan untuk melihat keledai, ternyata keledai telah lepas. Rio sangat murka pada Vina, karena tadi malam Rio telah mengingatkan Vina untuk mengikat tali keledai. Begitu geram, Rio menamparkan Vina. Dio ngamuk karena Rio telah menamparkan istrinya. Laki-laki ini ribut, bertinju dan berguling-guling di tanah. Rita dan Vina melerai perkelahian itu. Dio berlari mengambil parang namun Rio lebih dulu menarik pelatuk pistolnya. Dio tersungkur pada tanah. Vina terkejut, mengejar Dio. Malang, suaminya telah berpulang. Vina menangis, mengatai Rio adalah pembunuh. Rio menegaskan pada Vina, kalau Vina berontak, dia gak segan-segan untuk membunuh. Kemudian, dengan hati hancur, Vina melanjutkan mengarungi gurun pasir. Entah sudah berapa jauh berjalan, Rita mengeluh tidak kuat untuk berjalan ditambah sedang hamil, lalu Rita menangis sembari mengatakan bahwa suaminya telah kejam pada Dio. Kasihan Vina, Rio ngeles, kalau ia tidak membunuh Dio ya pasti Dio yang akan membunuh dirinya. Semua itu karena perempuan bodoh itu, banyak barang ditinggal, di pikiran Rio hanya barang-barang mahal itu. Kemudian mereka rehat selonjoran, Rio datang membawa ranting kering menanyakan Vina, Rita mengatakan Vina kebelet pup, Rio segera berlari, karena pikirnya Vina telah kabur. Menemukan Vina telah berlari ke bukit, Rio mengejar dengan amarah, Rio menembak bahu Vina, namun Vina masih kuat untuk lari tegopoh-gopoh, Rio muncul menghadang jalan Vina dan nembakin Vina kedua kalinya, Vina tergeletak berpulang. Rio kembali pada Rita, dengan enteng Rio mengatakan, kalau Vina mau ikut bersama tentu Rio tidak akan membunuhnya. Rita menangis, karena yang dibunuh suaminya itu adiknya Rita, keduanya saling mengasihi. Uang itu tidak berguna baginya, saudarinya telah tiada, Rio telah banyak berubah, bukan Rio yang dulu, bahkan sekarang Rita udah nggak cinta pada Rio karena kesalahan Rio, Rita memutuskan nggak ikut Rio ke kota, Rio marah, melarang Rita pergi karena Rita istrinya. Rita pun menjawab, suaminya telah banyak membunuh, ia akan menjadi istri Rio kalau Rio baik. Rita pergi, Rio menodongkan pistolnya, Rita gak punya pilihan, bunuh saja katanya, karena Rio gak peduli, Rio gak takut kehilangan istrinya, Rio hanya takut kalau tidak ada yang membantunya membawa barang-barang itu. Mendengar perkataan Rita, Rio lemas terdiam, menjatuhkan pistolnya. Selanjutnya, Rio tetap nekat menggendong sendiri barang-barang itu, entah bagaimana nasib Rita, apakah Rita mati atau Rio membiarkan Rita kembali ke desa. Yang jelas polisi sedang mencarinya, kira-kira, Rio lolos nggak ya dari pengejaran Pakpol. Akhir kisah yang tragis, karena sebuah omongan menjadi petaka bagi orang lain, maka, baik-baiklah mengelola pikiran, membunuh bukan solusi. Makasih udah nonton channel ini, bye-bye.